She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Baik, Sudah sehat. mandi juga, Miss. Wah, iya udah pada seger-seger, pasti udah mandi nih. Udah makan belum? Belum, Miss. Belum, Nah, Miss. Belum, Miss, Mbak. aku tadi pagi sarapannya telur. Wah, enak ya. Kalau Miss kabarnya gimana, Miss? Baik, Miss juga baik. Nah, Miss mau tebak ekspresi nih. Kalau Miss tanya, gimana kabar kalian? Nah, kalian berekspresi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Misalnya kalian lagi senang, kalian tertawa. Nah, terus kalian lagi semangat. Nah, kalian bersemangat. Nah, terus kalau kalian lagi sedih, kalian juga menunjukkan ekspresi sedih. Nah, seperti itu. Miss coba ya. Gimana kabar kalian hari ini? Wah, senang semua ya. Nah, berarti udah siap dong ngikutin pelajaran hari ini. Sudah, Siap dong, Miss. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Miss akan pimpin. Nah, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Matematika. Apa ya, Miss? IPA, Miss. Matematika. Matematika, IPA, Miss. Miss. Yuk, kita Miss. lihat yuk. Kita mau Oke, belajar. Miss. Udah muncul belum? PPT-nya, Miss. Belum, Miss. Baru proses, Miss. Oh ya. Sudah, Miss. Udah. Sudah. Bentar ya. Ya, Miss. Nah, kita mau belajar tentang gagasan. Nah, ada yang tahu nggak gagasan itu apa? Apa itu gagasan? Pemikiran, Miss. Ya. Pemikiran, Miss. Ada yang lain? Ide, Miss. Pendapat, Miss. Wah, udah pada tahu semua ya? Pinter-pinter. Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Nah, akan Miss jelaskan. Nah, gagasan itu menurut KBBI adalah hasil pemikiran atau ide. Jadi benar yang kalian sebutkan tadi. Nah, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Miss? iya, benar sekali, Fresi. Nah, gagasan sendiri itu terdiri dari dua macam. Nah, ada gagasan pokok dan yang kedua itu gagasan pendukung. Nah, lalu ada yang tahu nggak gagasan pokok itu apa? Tadi kalau gagasan itu kan pemikiran ya, Miss. Kalau Iya. pokok itu kan utama. Berarti pemikiran utama dong, Miss. Ya, benar sekali. Nah, jadi benar. Gagasan pokok itu merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Nah, kemudian apa itu gagasan pendukung? Ada yang tahu nggak? Berarti ide pendukung, Miss, yang mendukung suatu paragraf, Miss. Mungkin. Ya, benar sekali, wah. Pandai sekali, wah. Jadi, apa, Miss nggak perlu ngejelasin banyak ini. Udah pada pinter-pinter.
Nah, gagasan Kan Makasih, Miss. muridnya Iya, jadi gagasan pendukung itu adalah kalimat informasi untuk mendukung gagasan utama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada cara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama itu membaca di awal dan di akhir paragraf. Jadi hanya membaca kalimat di awal dan di akhir paragraf saja. Nah, kemudian yang kedua itu membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan. Jadi menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu harus membaca keseluruhan teksnya dulu, baru menyimpulkan apa yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang ketiga itu mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu. Nah, jadi kalau menurut Miss, itu yang paling mudah cara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu menggunakan cara yang ketiga. Jadi mencari kalimat utamanya dulu, kemudian mencari kalimat pendukung, baru ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, Begitu ya, Miss. ya, ini ada baik, contohnya. Miss. Miss bacakan. Apa ada yang mau membaca nggak? Aku, Saya, Miss. Miss. Ayo, Saya, siapa? Miss. Dulu. Oke, Hana dulu ya. Hana dulu. Oke. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Itu semua makanan kesukaan saya. Wah, bisa kebetulan sekali ya. Iya, Nah, Miss. kira-kira Kapan- ada yang tahu nggak gagasan pokok sama gagasan pendukungnya? Ayo, mesti baca ini. Saya, Miss. Iya, Miss. Ya, coba Dewi. Gagasan pokoknya itu suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanannya. Kalau gagasan pendukungnya yang makanan tadi, Miss, rendang, sate Padang, dendeng balado, gitu, Miss. Nah, benar sekali Dewi. Nah, terima kasih Dewi. Nah, lalu Sama-sama, kalian Miss. cara buat menentukan gagasan pokok sama gagasan pendukungnya ini bagaimana? Saya, Jadinya. Miss. Ya, caranya gimana tadi? Kayak yang Kok bisa tahu? tadi Miss terangkan Miss. tadi yang Ya. gagasan pokok itu biasanya ada di Awal kalimat dan utama ya, akhir. Miss, ya, Miss. Iya. Kalau yang menurut saya, kalau kalimat yang selanjutnya itu gagasan pendukung. Ya, benar seperti itu. Jadi sudah paham semua kah? Sudah, Miss. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Miss. Belum ada, Miss. Jadi sudah paham semua ya. Kalau Miss minta buat mencoba mencari gagasan pokok sama gagasan pendukung, mau? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Oke, Miss stop share dulu. Miss cari bacaannya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Nah, Tuh, Miss mau minta Miss. tolong carikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan Dodol Betawi Mak Salma. Nah, ada yang suka dodol nggak? Aku, Miss. Aku. Saya, Miss. Wah, suka semua ya. Saya Enak suka ya dodol. Enak, Enak, Miss.
Oh, pada Saya suka suka dodol. dodol dari mana? Saya suka dodol Garut, Miss. Wah, enak ya Saya dodol suka Garut ya. dodol dari laut. Saya suka Dari dodol itu, Miss. Dodol apa yang mereknya Mubarok itu loh, Miss. Nggak tahu dari Oh, mana. itu enak, Hana. oh, Itu Itu dari Kudus ya, enak. teman-teman ya? Iya. wah enak Miss malah Itu, Miss, belum dodol. tahu kalau ada dodol dari. Yang dari Talaut itu apakah sama Suka sama dodol dodol yang di enggak? Jawa? Mirip-mirip sih, Miss. Wah, Hmm. ternyata Cuma ada ya kayak ada dodol di di Talaut. dalamnya itu kayak ada kenari begitu, Miss. Oh, wah pasti enak sekali ya. Enak. Nah, ayo Kalau sekarang Miss mau tanya dong. ya, Kalau Miss suka dodol enggak? suka sekali wah, enak Wah, sekali tuh. Mesti Miss suka makan kalau ada. Tapi paling suka Miss itu Miss nggak punya dodol dodol ya? Garut. Gimana? Miss nggak punya dodol ya? Nggak punya. Sekarang nggak punya. wah. Oke. Besok deh kalau udah enggak daging. Ya. Yuk sekarang cari dulu gagasan pokok sama gagasan pendukungnya. Oke, Miss. Ini Oke. mau Miss yang baca atau salah satu yang baca? Dari Miss paragraf aja. satu dulu. Baca. Oke. Saya mau baca boleh, Miss? Oh, boleh, boleh. Dewi mau coba, Dewi. Miss. Iya, saya mau Ya, coba. boleh. Paragraf satu dulu ya. Nanti gantian. Paragraf Oke. ini ada 3 paragraf. Jadi kalau mau baca nanti bisa gantian. Nah, Baik, Miss. oke. Yuk, Dewi, Judulnya dibaca, baca. Miss. Gimana? Dodol Betawi Mak Salma. Judulnya juga dibaca, Miss. Ya, boleh. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, tokoan yang mengajarkan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, guna makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Bagus ya, Udah, Dewi Miss. bacanya udah lancar. Nah, ini Makasih. sekarang ayo sama-sama tentukan. Nah, kalian nulis apa yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti setelah semua bacaannya selesai, nanti kita bahas di akhir sama-sama. Oke? Siap, Miss. Ini Oke. Miss kasih waktu 2 menit cukup? Cukup. Apa Cukup, 1 menit Miss. aja? Wehehe. Cepetan, Terlalu cepat. Miss. Ya, 2 menit ya. Siap, Miss. Ya, Miss. Sambil Miss bacakan lagi. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi Kota Salatiga akan berulang tahun. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Nah, makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir potok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, Sudah selesai, Miss. sudah. Wah, cepat banget. Yang lain udah selesai? Tunggu juga, Miss. Lagi menulis. Tunggu, Miss. Lagi nulis, Miss. Bentar lagi selesai. Aku sudah, Miss. Sudah, Ah, Miss. cepat-cepat banget ya. Saya sudah selesai. Ya kan 2 menit, Miss. Iya deh.
Dewi sudah? Sudah, Miss. Sudah. Lanjut ya ke paragraf 2. Ada yang mau baca? Saya, Miss. Oke, Hana baca. Paragraf 2. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses pengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Ya, bagus sekali Hana bacanya. Nah, Terima sekarang kalian kasih, Miss. menentukan gagasan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ini. Lumayan panjang ya paragrafnya. Yang Iya, ini Miss, lumayan panjang. Miss kasih waktu 3 menit deh, karena panjang bacaannya. Oke, Siap, Miss. Miss. Oke. Nah, mau Miss bacakan lagi nggak? Boleh, Miss. Oke, Miss bacakan lagi ya. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Nah, adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, Wah, lama ya, Miss, membuat dodol tuh ya. iya, Ternyata. lama dan Miss mau tanya kawa itu ya, apa, Miss? Kawa itu apa? kawa itu Oh ya, Miss. semacam kuali yang besar itu, yang berat, yang dari itu baja. Oh, Yang apa? Yang buat Itu ya, Miss, yang seperti Yang buat ngaduk. itu ya, iya, Miss? yang buat ngaduk itu. Oh, Entah terbuatnya dari baja atau Allah. tembaga ya, Miss lupa, tapi yang seperti itu. oh. Miss, Nah, misal kelapanya kan nggak harus diparut ya, Miss. Maksudnya kan bisa di apa itu? Dibawa ke pasar, namanya apa, Miss? Lupa. oh yang Diseleb apa? ya, Hei. tas. Nah, apakah udah selesai? Sudah, Sudah, Miss. Miss. Udah, Miss. Oke, lanjut ya yang paragraf terakhir. Ada yang mau baca nggak? Tracy, Miss, yang belum. Oh iya, Fresi baca ya. Tracy. Maaf, Miss, laptopku kayaknya lag, Miss. Oh, oke. Ya sudah, Miss saja yang baca. Miss aja ya yang baca ya. Ya, Miss. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri.
Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Sudah, Miss. Nah, sudah Miss. selesai? Sudah. Tunggu. Baru ngerjakan yang paragraf 3. Oh, Frezi live ya? Iya, Sinyalnya Miss. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya, Miss. Iya, enggak Iya, apa-apa. Miss. Dewi sudah? Tunggu. Oke. Sudah, Miss. Nah, yuk mulai dari awal. Ada yang mau membacakan hasil kerjanya? Yang pertama. Saya, Miss. Ya, boleh. Paragraf pertama, gagasan pokoknya itu sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Iya. Kemudian gagasan pendukungnya itu Mak Salamah menerima banyak pesanan. Iya. Terus selanjutnya, ada lagi nggak gagasan pendukungnya? Kemudian ada kerak telur, ada bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona. Nah, udah itu aja. Udah. Ada yang menemukan gagasan pendukung lain? Saya, Miss, Enggak. mau coba. Oke, boleh Dewi, silakan. Tuh, gagasan pendukungnya saya jawab Mak Salmah adalah membuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Sama kayak di kerak telur itu. Ya, benar sekali. Yang kalian jawab itu benar semua. Jadi gagasan utamanya, gagasan pokoknya itu adalah kalau bisa disingkat ulang tahun Kota Jakarta. Nah, gagasan pendukungnya itu adalah Mak Salma, si pembuat dodol tradisional, dan kemudian ada makanan Betawi seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi. Nah, itu gagasan pendukungnya. Nah, untuk gagasan pokoknya tadi adalah ulang tahun Kota Jakarta. Itu bisa. Tapi kalau kalian menyebutkan sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun, itu gagasan pokoknya, itu juga benar. Gitu. Tapi kalau mau disingkat lebih singkat lagi, itu adalah ulang tahun Kota Jakarta. Nah, seperti itu. Sudah paham sampai sini? Paham, Miss. Oke, lanjut kita ke paragraf 2 ya. Ya, Miss. Ayo, siapa yang mau coba? Dewi mungkin, Miss. Ya, coba. Gagasan utamanya ya, pokok. Iya. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Lalu kalau gagasan pendukungnya, ia dan beberapa ibu-ibu tetangga membuat adonan dodol. Ya, benar sekali. Benar yang dikatakan Dewi sudah tepat. Nah, gagasan pokoknya itu sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Nah, kemudian gagasan pendukungnya itu adalah membuat adonan dodol. Nah, terus membuat adonan dodol itu membutuhkan kerjasama dan proses pembuatan dodol itu membutuhkan waktu yang lama. Nah,
Sudah paham untuk paragraf yang kedua? Sudah, Miss. Oke, lanjut ke paragraf yang ketiga. Hana mau coba? Maaf, Miss, ini tadi ada tamu. Oh iya, nggak apa-apa. Aku mau coba yang paragraf 3 ya, Miss. Iya, paragraf 3. Paragraf 3, gagasan pokok untuk memenuhi pesanannya. Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Terus gagasan pendukungnya melibatkan tetangga, mana tuh? Tadi. Dodol Betawi dikenal, melestarikan makanan tradisional, melestarikan budaya. Benar sekali. Udah tepat sekali ya yang dikatakan Hana. Berarti udah pada bisa ya menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sudah, Miss. Udah, Miss. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak, Miss. Kalau tidak, Miss mau lanjut. Tapi mau stop share dulu. Nah, tadi kan kita sudah membahas dodol Betawi itu yang pastinya dari Jakarta ya, dari Betawi. Nah, sekarang Miss mau tanya, di daerah kalian masing-masing ada nggak makanan khas? Coba Miss mau dengar Miss. ceritanya. Ada, Miss. Ada. Coba siapa dulu yang mau cerita? Hana dulu mungkin, Saya, Miss. Miss. Oke, boleh, Hana. Saya makanan tradisional di tempat saya itu nasi jagung. Oh, nasi jagung. Enak itu. Pakai sambal ya? Iya, Oh, pakai sambal sama gerai, Miss, enak. iya. Mantap. Mantap. Saya tadi sarapan Jadi pakai lapar nasi sekarang. jagung, Miss. Wah, kebetulan sekali Dewi Iya. yang sarapan. Iya. Pakai nasi jagung. Nah, kalau tempatnya Dewi ada itu enggak makanan khas? Dewi dari Salatiga ya? Ada, Miss. Iya. Di Apa Dewi? penting gepuk, Miss. Tetangga saya banyak yang buat, Miss. Wah, iya, enteng-enteng gepuk. Enak juga itu. Dewi, aku Manis. mau. Apa? Tuh, Hana mau. Ke sini. Dewi, aku mau. Ke rumahku. Ya, lagi corona nggak boleh pergi-pergi. Lagian Habis jauh. coronanya habis. Habis coronanya Iya. hilang. Lagian jauh. Hana di Boyolali ya? Iya. Iya. Deket kok, Miss. Ya, kalau ke Salatiga harus sama orang tuanya. Nggak boleh sendiri ya. Wah, Fresi udah datang ya. Selamat datang Iya. lagi, Fresi. Sinyalnya tadi terkendala ya? Iya, Miss. Sinyal Wi-Fi-nya nggak bagus. Nggak apa-apa. Tinggal Fresi ini yang belum ditanyai. Nah, tadi Miss tanya ke Hana sama Dewi. Di daerah kalian ada nggak makanan khas? Nah, di daerah Fresi ada nggak makanan khasnya? Ada, Miss. Namanya Apa itu tinuan. Wah, itu makanan seperti apa, Fresi? Maaf, Miss tidak Ya, tahu. mirip bubur, Miss. Namanya kalau di Manado itu bubur Manado, tapi kalau di desa aku itu tinuan. Jadi Itu semacam ada bubur sayurnya, ya? Miss.
Ya, Oh, ada berarti sayurnya sama umbi-umbian. Fresi suka makan itu nggak? Makan buburnya nggak? Suka, Miss. Itu jadi seperti makanan sehari-hari. Ah, enak kayaknya dimakan pagi-pagi gitu ya. Ya, Miss. Dari tadi kita bahas makanan, udah pada lapar ini mesti. Iya, lapar nih, Miss. Lapar, Miss. Nanti setelah ini kita makan ya. Nah, Miss yang traktir. nah nanti kalau kita ketemu nanti Miss traktir. Kalau enggak Miss masakin. Oke. Oke, Miss mau share screen lagi buat materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya ini tentang bunyi. Nah, Miss mau minta tolong sama kalian. Coba buat bunyi-bunyian dari benda-benda di sekitar kalian. Kalau ada meja, ketuk-ketuk meja boleh. Coba buat bunyi-bunyian. Nah, Miss ada contoh nih. Miss punya gelas, udah Miss siapin. Nah, contohnya. Nah, itu bunyi ting 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 ting. Nah, kalau ini pasti kalian bakal kebayang sesuatu. Abang tukang bakso. Kayak tukang bakso ya. Nah, dan maaf Iya. itu ada tetangga Miss yang sedang perbaiki rumah, jadi malu-malu. Nah, itu juga bisa contohkan sebagai bunyi. Nah, dia mukul-mukul paku. Ganteng kayaknya. Hana itu bunyi nggak, Hana? Ya. Nah, lanjut ya. Nah, lalu sebetulnya bunyi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak bunyi itu apa? Bunyi itu suara, Miss. Ya, benar sekali. Nah, langsung Ibu jelasin ya. Pengertian bunyi. Nah, pengertian bunyi itu, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, pasti ketika kalian memukul-mukul sesuatu, kalau enggak ketika kita berbicara ini, pasti lidah kita kan sedikit bergetar. Nah, setiap kalian berbicara, nah pasti kan bergetar. Seperti ini juga ketika kita membunyikan sesuatu, nah pasti juga ada yang bergetar. Nah, jadi bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, kemudian Miss mau tanya lagi, wah ternyata bunyi itu juga mempunyai sifat. Nggak cuma manusia aja yang punya sifat ya, ternyata bunyi juga punya sifat. Nah, sifat bunyi itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Dipantulkan, Miss. Ya, benar sekali. Nah, ada yang lain nggak? Nggak tahu, Miss. Oke, Miss bakal jelasin ya. Nah, sifat bunyi itu ada 3, anak-anak. Nah, sifat bunyi yang pertama itu bunyi merambat melalui medium. Nah, gimana ya maksudnya? Melalui medium, berarti medium. Medium itu berarti media. Melalui media. Bunyi merambat memerlukan media. Media apa? Bisa benda padat, bisa benda cair, ataupun gas atau udara. Nah, untuk benda padat, contohnya kayak misalkan Miss lagi ngomong ini pakai headset. Nah, ini kan benda padat. Nah, Miss melalui benda padat ini dan melalui internet itu langsung koneksi ke kalian. Terus contoh lagi ini. Nah, melalui benda padat ini sebuah gelas ini kan benda padat, sendoknya juga benda padat. Nah, jadi bunyi merambat melalui benda padat itu seperti ini contohnya. Nah, lalu ada bunyi merambat melalui benda cair.
Benda cair, air. Wah, ada yang tahu nggak contohnya apa? Saat Ketika kita minum menggunakan renang, Miss. sedotan, Oke, boleh satu-satu. Siapa dulu? Dewi apa? Gresi? Apa Hana? itu Dewi saja, Hana dulu Miss. aja. Saya Ya, boleh Dewi dulu. ketika kalau kita minum menggunakan sedotan itu, Miss. Oh ya, benar sekali. Atau ketika kita pernah nggak kalian lempar-lempar batu ke air? Kan Pernah, bunyi, Miss. plung, plung, kayak gitu kan. Nah, itu bisa. Iya. Nah, Miss cepet aja ya. Nah, yang ketiga itu bunyi merambat melalui medium gas atau udara. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Sendawa, Ya, Miss. itu bisa. Kentut. Kentut. Pasti Dewi kalau kentut bunyi ini pasti. Bisa mendefinisikan kentut. Ya, benar sekali. Bisa sendawa. Nah, kentut pun bisa itu. Nah, kalau enggak kita ngomong. Kalau kita ngomong ini kalau biar didengar orang kan melalui udara. Melalui udara juga kan. Nah, biar bisa sampai ke telinga orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu bunyi dapat dibiaskan. Wah, gimana sih maksudnya? Bunyi dapat Gimana dibiaskan. ya, Miss? Nah, kalian pernah dengar suara petir nggak kalau hujan? Pernah Sering, ini, Miss. sering. Nah, kalian tahu nggak kalau petir itu kalau siang sama malam bunyinya itu lebih keras pas malam. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu, Miss. Nah, karena pas siang itu permukaan udara di permukaan itu lebih panas. Jadi kan kalau siang itu kan panas. Nah, itu jadinya apa? Kerapatan udara itu membuat kayak menyerap dari suara itu, jadinya kalau siang petirnya itu lebih tidak keras. Tapi kalau malam kan udaranya pasti kan kalau malam dingin. Nah, itu udaranya itu renggang. Nah, itu membuat kayak mungkin petirnya itu kayak menggema gitu. Jadinya petirnya keras kalau malam. Nah, yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, ada yang tahu nggak ini gimana? Contohnya, Gema, Miss. Kenapa? gimana Dewi? Gema. Gema, Miss. Ya, benar sekali. Gema sama gaung itu contohnya. Kalau gema itu yang seperti apa? Ada yang tahu nggak? Kalau gema. Yang itu loh, Miss. Kalau kita teriak di gua, terus Di nanti tengah ada hutan. gitu. Nah, gema itu kalau kita pas berada biasanya di tepi tebing atau enggak di tepi sawah kayak gitu kan ada tanah yang luas kayak gitu kan pas kita di atas. Nah, kita teriak dan suaranya terdengar jelas. Nah, itu gema. Nah, kalau gaung ya benar, gaung itu yang disebutkan Hana tadi. Gaung itu kalau misalkan kita di gua. Nah, kalau enggak kita di tempat yang tertutup kayak misalkan tempat kosong, kalau enggak tempat tapi di ruangan ya. Nah, itu yang belum ada barang-barangnya kan biasanya kayak kayak suaranya itu terdengar kurang jelas dan kayak suara orang bindeng kalau kalian tahu. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini jelas? Miss mau tanya. Ya, gimana Hana? Mau tanya apa? Tadi kan Miss bilang bindeng itu apa, Miss? Iya, Miss, aku juga nggak paham.
Bindeng itu kayak misalkan kita lagi mau pilek itu loh. Nah, kalau mau pilek itu kan suaranya kayak agak gimana ya? Kayak agak berbeda gitu. Nah, kayak tersumbat gitu loh. Kalau pas kita hidungnya tersumbat kayak gitu. Nah, udah paham, Hana? Paham, Miss? Miss. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Miss. Ada, Miss. Oke. Loh, ternyata udah selesai. Wah, udah selesai. Udah selesai Happy. materi Wah, kita. yeay. Nah, habis ini Ibu mau ngasih kuis, tapi Ibu mau tanya dulu sama kalian, mau dikerjakan nanti setelah ini selesai apa sekarang? Ibu tunggu. Soalnya sedikit kok kuisnya. Setelah ini aja, Bu. Ini aja, Miss. Kuisnya pilihan ganda. Oke, setelah ini ya berarti ya. Iya, Miss. Ya, Miss. Nah, karena pembelajaran ini hari ini sudah selesai, Ibu mau tanya dulu. Hari ini apa yang kalian dapatkan? Dan gimana perasaan kalian? Senang, bosan, Banyak, Miss. ngantuk, apa gimana? Oke, siapa dulu? Ayo. Saya, Miss. Ya. Oke, Hana dulu ya. Ya. Hana dulu. Yang Gimana? yang bisa Hana dapatkan pada pembelajaran pagi ini itu tadi tentang gagasan. Ada Iya. gagasan pokok, Mm-mm. gagasan apa tadi pendukung. Terus yang tadi ada apa tadi makanan itu dendeng Makanan khas. apa? Ya itu. Ya. Khas. Terus kemudian ini tadi ada bunyi. Itu. Ah, banyak Terus sekali aku ya. tadi tepuk-tepuk ini, Miss. Iya, tepuk-tepuk. Tadi tepuk-tepuk. Iya, bisa menghasilkan bunyi ya. Ya, Miss. Ya, banyak sekali Terus ya. habis itu perasaan aku bahagia. Nah, bahagia ya. Nah, yang lain gimana? Kalau aku, Miss, perasaanku yang sekarang ini bahagia, Miss, tentunya. Karena pembelajarannya seru. Terus yang dari hari ini itu ada yang pertama tadi ada gagasan pokok sama gagasan pendukung. Ya. Terus ada makanan khas daerah tadi kayaknya, Miss. Terus ini deh bunyi sama abang tukang bakso tadi. Sama abang tukang bakso ya. Iya, Miss. Miss. Gimana? Sate, Miss. Oh, sate. Hana kayaknya lapar ini. Habis ini beli sate ya. Ya, Miss. Kalau nggak buat sendiri. Nah, kalau Dewi gimana, Dewi? Belajar tentang bunyi sama sifat-sifatnya. Gitu, Miss. Kentut itu Perasaannya tadi. gimana? Oh, aduh, Dewi. Ingat sekali ya, kentut. Iya, sama bakso tadi, Miss. Sate, dendeng, rendang. Ada ingatnya Senang, makanan Miss. semua Senang ya. sekali. Pelajarannya seru. Ya, Miss, karena lapar. Ya, habis ini kita selesai terus pada makan. Nah, oke, ternyata banyak sekali ya yang kita dapat hari ini. Walaupun pertemuan kita singkat, tapi banyak sekali yang kita dapat. Nah, oke, Miss stop share. Nah, karena kita tadi diawali dengan doa. Oh iya, Miss sampai lupa. Nanti kuisnya kan ada di Google Form. Nah, nanti linknya Miss kasih ke WA grup aja ya. Nah, untuk Baik, batas Miss. pengerjaannya mungkin malam ini bisa jam 7 gitu. Karena kuisnya itu cuma 5 soal kalau nggak salah dan
pilihan ganda saja. Jadi akan cepat mengerjakannya dan tidak sulit soalnya. Siap, Miss. Oke, kita akhiri dengan berdoa, misalkan pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Miss hari ini dan terima kasih kalian sudah aktif. Pesan Miss, jaga kesehatan, jaga pola makan karena ini musimnya lagi pancaroba kayak gini, jadi mungkin nanti bakal mudah sakit. Jadi kalian minum vitamin, minum susu, makan yang banyak vitaminnya. Jangan pergi-pergi dulu, main di rumah aja sama orang tua, kalau nggak sama teman-teman yang di rumah, sama adik, sama kakak gitu. Dan kalau pergi, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan pakai masker. Nah, semangat selalu pembelajaran online, semoga kita cepat bertemu. Miss sudah kangen sekali sama kalian. Saya juga kangen sama Miss. Semoga kita cepat bertemu ya tahun depan, tahun 2021. Nah, terima kasih semuanya. Bye-bye, sampai jumpa. Thank you. Sama-sama.